Sobat penonton punya keluarga yang menderita darah tinggi? Atau sobat sendiri sedang rutin minum obat darah tinggi? Pernah nggak sih stres karena merasa susah sekali mengontrol tekanan darah tetap normal? Apa sih yang dimaksud dengan penyakit darah tinggi itu? Penonton pasti sudah banyak yang pernah dengar atau melihat bahkan mengalami darah tinggi ini ya, entah saat sedang merasa sakit atau punya keluhan atau secara kebetulan ketahuan saja ketika iseng memeriksakan diri pada saat cek kesehatan rutin atau medical check up. Darah tinggi merupakan penyakit ketika tekanan darah seseorang di atas 140 per 90 mm air raksa secara konstan atau terus-terusan. Bahkan ada pedoman atau standar yang menggolongkan darah tinggi jika di atas 130. Nah, mengapa harus konstan? Ya, karena tekanan darah sendiri merupakan suatu hasil pengukuran yang sifatnya berubah-ubah atau fluktuatif. Misalnya, ketika seseorang baru saja berlari cepat, tekanan darahnya bisa saja naik sementara, lalu turun kembali ketika sudah istirahat. Ketika sedang kesakitan parah misalnya karena patah tulang atau karena sakit lainnya, tekanan darah pun dapat naik secara sementara. Tapi pada waktu singkat, tekanan darah akan kembali normal karena tubuh kita mampu mempertahankan kondisi yang dianggap normal atau baik bagi kesehatan diri sendiri. Ketika tubuh tidak mampu mengembalikan tekanan darah yang tinggi seperti semula, tekanan darah akan terus-terusan tinggi. Dan keadaan seperti ini yang disebut penyakit darah tinggi, yang umumnya membutuhkan penanganan. Tekanan darah sendiri diukur dengan alat yang bernama tensimeter. Jenisnya ada bermacam-macam, mulai dari yang digital atau otomatis, atau yang manual, yang berupa tensimeter air raksa dan jarum. Ketiganya umum digunakan dan keakuratannya pun relatif sama selama alat yang digunakan dalam keadaan baik atau tidak rusak. Nah, sebenarnya apa ya penyebab darah tinggi itu sendiri? Sebelumnya, sobat penonton perlu memahami bahwa darah tinggi atau hipertensi umumnya dibagi jadi dua jenis, yaitu primer yang penyebabnya tidak diketahui, dan sekunder, yang merupakan akibat dari penyakit lain, misalnya efek samping obat tertentu, penyakit ginjal, atau kelainan hormonal. Mayoritas penderita merupakan tipe primer, yang penyebabnya tidak jelas apa, tapi dipengaruhi oleh suatu faktor risiko yang biasanya tidak hanya satu atau disebut multifaktorial. Faktor-faktor risiko tersebut antara lain faktor keturunan, riwayat penyakit di keluarga kandung, kegemukan atau obesitas, usia, dan gaya hidup. Dari kesemuanya itu, yang paling banyak memengaruhi dan paling mudah untuk diubah atau dimodifikasi adalah faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup itu sendiri meliputi pola makan, olahraga, kebiasaan merokok, pola istirahat dan kerja, serta manajemen stres. Inilah sebabnya sobat, apabila sobat penonton berobat darah tinggi, biasanya akan dibekali juga dengan edukasi untuk mengubah gaya hidup seperti kurangi konsumsi garam, gorengan, makanan berlemak, rokok, dan meningkatkan olahraga secara teratur. Lalu, apakah darah tinggi punya gejala khusus untuk dapat dideteksi? Penyakit darah tinggi hampir tidak pernah bergejala atau dirasakan, kecuali
telah menyebabkan kerusakan organ tertentu. Sakit kepala atau tengkuk yang sering dianggap gejala darah tinggi sesungguhnya menunjukkan bahwa tubuh kita memberikan sinyal atau pertanda bahwa tekanan darah ini sudah cukup tinggi dan akan semakin membahayakan jika dibiarkan terus tinggi. Bahkan, seringkali sakit kepala atau tengkuk ini biasanya justru muncul ketika tekanan darah sudah sangat tinggi, sehingga menandakan adanya kerusakan pada organ yang sedang berlangsung, yaitu otak. Bila hal ini terus dibiarkan, dapat terjadi kondisi seperti stroke, pecahnya pembuluh darah otak, atau terhambatnya aliran darah ke otak yang membahayakan nyawa. Gejala kerusakan organ lainnya antara lain nyeri dada, sesak, berdebar, atau bengkak pada kedua tangan atau kaki, gangguan penglihatan atau buram, gangguan buang air kecil seperti kencing berkurang atau bahkan berdarah, hingga nyeri dan dingin pada tungkai akibat terhambatnya aliran darah. Jika sobat penonton ada yang mengalami darah tinggi disertai gejala-gejala tersebut, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Apalagi jika tekanan darah sudah lebih dari 160 atau bahkan 200. Karena kondisi seperti itu bersifat kritis dan perlu penanganan segera. Apa yang terjadi bila tidak segera ditangani? Penderita dapat jatuh ke dalam kondisi yang gawat atau mengancam nyawa, sobat. Tidak mau kan sampai jatuh ke kondisi yang seperti itu? Makanya sobat penonton, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mari kita lakukan cerdik, yaitu C. Cek kesehatan rutin. E. Enyahkan asap rokok atau stop kebiasaan merokok. R. Rajin berolahraga. D. Diet atau konsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kelola stres. Tapi, jika sudah terlanjur menderita darah tinggi, bagaimana dong? Maka, jangan lupa minum obat secara teratur dan periksakan diri ke fasilitas kesehatan secara rutin, sobat. Dan tetap saja, ingat cerdik. Loh, cerdik kan tadi katanya untuk mencegah. Benar, tapi penanganan darah tinggi juga tidak cukup hanya dengan obat saja. Perlu dilakukan perubahan gaya hidup juga menjadi lebih sehat dan pola hidup sehat seperti yang disebutkan dalam cerdik tadi cocok juga untuk pasien darah tinggi. Jadi, jika sobat penonton tadinya merokok, stop rokoknya. Jika sebelumnya makan tidak teratur atau sembarangan, mulailah mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan piring makanku. Selain itu, jangan lupa batasi konsumsi garam kurang dari 1 sendok teh atau kurang dari 5 gram garam dapur. Konsumsi natrium yang terkandung dalam garam dapur yang berlebih dalam waktu yang lama berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, salah satunya diakibatkan efek kekakuan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, pada pasien darah tinggi, pembatasan asupan garam telah terbukti menurunkan tekanan darah. Namun, tentunya harus diingat bahwa tubuh kita tetap perlu asupan natrium tiap harinya, karena natrium sendiri berperan penting untuk mendukung segala proses kehidupan tubuh kita agar berjalan normal. Hanya saja kadarnya tidak boleh berlebihan. Asupan garam ini juga termasuk garam yang terkandung dalam makanan-makanan seperti makanan kaleng, olahan pabrik seperti sosis, snack, biskuit, daging asap, mie instan, atau margarin.
Kadar natrium yang tinggi dapat juga dijumpai pada bahan makanan alami seperti keju dan makanan laut. Bahkan, soda dan roti yang tidak terasa asin pun mengandung kadar natrium yang cukup tinggi, sobat. Hati-hati ya, makanya pastikan sobat membaca komposisi dan tabel informasi gizi tiap makanan olahan atau kemasan dengan teliti. Selanjutnya adalah beraktivitas fisik secara teratur. Seperti apa sih aktivitas fisik yang cukup? Pertama, aktivitas fisiknya bersifat aerobik yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan jantung dan pembuluh darah. Jadi, berbeda dengan olahraga seperti angkat beban ya, yang tujuannya adalah memperkuat massa otot. Kedua, frekuensi latihan adalah sebanyak 3-5 kali per minggu, sobat, dengan durasi minimal 30 menit per harinya, atau jika digabung menjadi minimal 150 menit per minggunya. Ketiga adalah jenis aktivitas atau latihannya, yaitu yang berintensitas sedang. Contoh aktivitas yang berintensitas sedang ini adalah jalan cepat, goes atau bersepeda, berenang, atau bermain bulu tangkis. Jika sobat belum sempat untuk keluar rumah misalnya, sobat juga dapat beraktivitas fisik dengan berkebun, menari, atau membersihkan rumah. Bagaimana sih cara mengetahui bahwa aktivitas kita berintensitas sedang secara mudah? Umumnya bisa diumpamakan begini. Jika saat beraktivitas fisik, kita sambil bernyanyi atau bersenandung saja sudah cukup ngos-ngosan, artinya tingkat aktivitas fisik kita termasuk dalam intensitas sedang. Kalau jangankan harus ditambah bersenandung sudah ngos-ngosan, berarti secara umum termasuk dalam intensitas berat. Tentunya perbandingan atau perumpamaan ini hanya berlaku untuk orang yang sehat atau bugar ya sobat. Jika sobat memiliki komorbid sakit jantung, level aktivitas fisiknya tentu berbeda dan harus disesuaikan. Dan terakhir, jika sobat memiliki kesulitan untuk melakukan aktivitas fisik secara mandiri, bisa banget berkonsultasi dengan dokter. Memulai aktivitas fisik untuk pertama kali, idealnya diawali dengan tes kebugaran yang biasanya dilakukan oleh dokter. Apalagi jika sobat sebelumnya tidak pernah berolahraga, memiliki komorbid yang menghalangi seperti adanya penyakit jantung, paru, atau anggota gerak, serta dalam kondisi obesitas. Tes kebugaran yang dilanjutkan dengan pemberian resep aktivitas fisik yang sesuai ini bertujuan agar kita aman dan nyaman selama melakukan latihan, sobat. Terakhir, sobat penonton yang menderita darah tinggi sebaiknya mampu melakukan pengukuran tekanan darah mandiri di rumah. Atau setidaknya dapat memeriksakan tekanan darah sesering dan serutin mungkin ke pelayanan kesehatan masyarakat yang gratis seperti Posyandu dan Pospindu. Kenapa ini penting? Karena pengukuran tekanan darah mandiri ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi pengobatan atau perawatan darah tinggi yang sedang dijalani. Kedua, berdasarkan penelitian, ada sebagian pasien yang mengalami peningkatan tekanan darah secara otomatis jika sedang diukur di fasilitas pelayanan kesehatan, dan bisa jadi akibat efek psikologis, misalnya takut atau cemas akan bertemu tenaga kesehatan atau dokternya. Fenomena ini sendiri sering disebut white coat hypertension. Oleh karena itu, sebagai pembanding yang objektif, data pengukuran tekanan darah mandiri yang dilakukan rutin tiap hari di rumah
dapat membantu sebagai bahan evaluasi bagi tenaga kesehatan.